warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Hajj, surat ke-22, mulai ayat 58. Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fi sabilillah. Walladzina hajaru fi sabilillah. Thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Wa innallaha lahuwa khairuz raziqin. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna. Wa innallaha la'alimun halim. Wa innallaha la'alimun halim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih. Dzalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi. Tsumma bughiya 'alaihi layansurannahullah. Summa bughiya alaihi layansurannahullah. Innallaha la'afuwwun ghafur. Innallaha la'afuwwun ghafur. Dzalika bi anna Allaha yulijul lail. Dzalika bi anna Allaha yulijul laila bin nahari wa yulijun nahara bil lail. yulijul laila bin nahari wa yulijun nahara bil lail. Wa anna Allaha sami'un basir. Wa anna Allaha sami'un basir. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Wa anna ma yad'una min dunihi Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. huwal batilu wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Ya, kita pahami dulu. Walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hijrah itu artinya pindah dari semula tidak mengikuti jalan Allah ke jalan Allah. Itu namanya hijrah. Nah, cuma hijrah ini harus tahu caranya. Hijrah di jalan Allah itu caranya sesuai dengan yang ada pada Al-Quran.
Kita baru bisa hijrah kalau kita memahami isi Al-Quran. Maka walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ke jalan Allah itu perkara yang sangat sulit, yang sangat berat. Bapak Ibu masih ingat kan ketika periode Mekah selama 13 tahun sedikit sekali pengikut Nabi. Itu pun sebagian besar sudah merasa tidak kuat kalau terus menerus dimusuhi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Bapak Ibu masih ingat juga kan, kita memulai ini juga nggak mudah untuk memulai memahami Quran ini. Sehingga banyak yang katakan katanya apa ya, ini aliran apa, sama bingung mau kasih apa ya, kasih stempel kan. Ketika ada orang Islam mulai memahami Quran kok bingung, ini aliran apa? Ada yang kira-kira sendiri ini itu. Bahkan ada yang mengatakan, oh ini sepertinya aliran baru, aliran ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda, macam-macam. Itu terjadi bukan hanya sekarang, itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Memang untuk memulai hijrah itu enggak mudah. Sudah beratus-ratus tahun orang Islam tidak meyakini kebenaran Al-Quran atau meragukan Al-Quran ini wahyu. Begitu ada satu dua yang mulai meyakini, memahami, udah sama bingung. Itu sebetulnya aliran apa? Akhirnya terkata sendiri, yang nggak ketemu, nggak cocok, nggak belum ada. Tumakutilu aumatu, kemudian mereka terbunuh atau meninggal. Layar zukon nahumullah rizqon hasanah. Pasti Allah benar-benar, lainnya itu latakin. Ya, Allah benar-benar atau Allah pasti memberikan kepada mereka rezeki yang baik berupa surga. Jadi orang yang meninggal karena fisabilillah itu langsung dibalas Allah dengan surga, rezeki yang baik, rizqon hasanah. Jadi layar zukon nahumullah, Allah pasti memberi rezeki ya, kepada mereka rizqon hasanah, rezeki yang baik berupa surga. Lo apa ada orang Islam, orang beriman yang lebih baik rezekinya kecuali surga? Surga itu nilainya itu bisa lebih tinggi daripada seluas langit bumi dengan segala isi. Karena kalau orang tidak masuk surga, itu masuk neraka. Kalau masuk neraka, orang ingin bebaskan dari neraka, itu rela misalnya seandainya memiliki emas sepenuh bumi, bumi ini emas semua, untuk nebus dari sisa neraka, nggak akan bisa, nggak pernah akan bisa. Makanya berat betul namanya orang hijrah ke jalan Allah itu mulai dari ya yang kecil-kecil itu terus nggak pernah berhenti. Yang namanya gangguan, yang namanya orang menghambat, orang tidak senang itu terusnya. Ya memang berat, kalau nggak berat balasannya bukan surga. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik memberi rezeki. Lanjut silang lagu mudkhalan yardawna. Sehingga Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka yardawna, yang mereka pasti menyukai. Orang pasti menyukai surga.
Orang yang tidak yakin pada Quran aja ingin surga, padahal nggak yakin loh. Bukti nggak yakinnya apa? Diajak memahami Al-Quran nggak mau, berarti meragukan. Kalau yakin, ya tentu konsekuensinya mau memahami Quran. Itu aja ingin masuk surga. Bolak-balik katakan apa? Menanti syafaatnya. Orang yakin aja kok menanti syafaatnya. Itu terus-terus disampaikan. Yang kita nantikan syafaatnya, ya silakan dinanti terus. Wa innallaha la'alimun halim. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha menyantun, halim, maha halus menyantun. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian dia dianiaya. Jadi Rasulullah, para sahabat itu dianiaya, dimusuhi, dilarang tidak boleh sholat, dilarang tidak boleh percaya pada Quran, gitu kan? Kemudian ketika orang-orang beriman ini membalas, kemudian mereka balas lebih berat lagi, itu Allah pasti akan membantunya. Itu namanya orang-orang yang dianiaya. Allah pasti membantu orang-orang yang dianiaya. Jadi bahasanya itu layan suronnahullah, ya pasti Allah akan menolongnya. Jadi setiap pakai kata lanya pendek, itu namanya lam takkid, memastikan. Layan suronnahullah, Allah pasti menolong orang-orang yang dianiaya tadi. Innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf lagi maha pengampun, ya. Allah betul-betul maha pengampun. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah kuasa, ya, memasukkan atau merubah dari malam kepada siang dan dari siang ke malam. Bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini dengan qadar Allah, dengan sunatullah, ada perputaran planet tata surya, ada bumi, ada bulan, ada matahari. Nah, maka terjadi perubahan siang dan malam, malam ke siang. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu yang hak, Allah itu yang benar, huwal haq, ya Allah yang benar. Sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, apa saja yang mereka sembah selain Allah, wa anna ma yad'una min duni, apapun makhluk apapun yang mereka seru, yang mereka sembah, yang mereka sekutukan kepada Allah, wal batil, semuanya adalah batil. Walaupun mengatasnamakan, oh ini tradisi dari berpuluh-puluh beratus tahun yang lalu, oh ini tradisi ABC. Ya, kita lebih percaya sama firman Allah atau lebih percaya kepada orang wakilah, ngomongan orang, sehingga sampai ada saking sibuknya ngurusi kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisional itu sampai nggak sempat memahami Quran. Ketika pagi, ayo main Quran, maaf ya tadi malam ada ini tuh sampai larut malam. Lu padahal waktu ditentukan sendiri. Ya pagi-pagi nggak sempat, malam juga nggak sempat. Itu nanti terus seperti itu sampai ajal datang. Dari datang baru terbelalak itu. Yang betapa banyak yang begitu. Padahal sudah sangat jelas ini. Wa anama yad'una min duni, apapun yang disembah, yang disyariatkan, yang disekutukan dengan Allah selain Allah, huwal batil, semuanya adalah batil. Wa nallahu wal aliyul kabir.
dan bahwasanya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Ngali itu tinggi, kabir itu besar. Nggak ada yang pernah bisa ngali. Walaupun orang-orang mengatasnamakan 1001 jenis punya sembahan-sembahan, nggak terima, merasa nggak cukup, hanya nyembah pada Allah. Nggak dibikin yang serem-serem gitu. Ya pohon yang besar bisa dikeramatkan, tempat bisa dikeramatkan, kuburan bisa dikeramatkan, macam-macam dikeramatkan. Itu menurut Al-Quran huwa batin. Tapi kalau masih percaya pada Quran itu, kalau nggak percaya pada Quran juga nggak mau mendengarkan. Namanya udah nggak mau gunakan Al-Quran. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an Fatusbihul ardu mukhdarrah. fatusbihul ardu mudarrah. Inna Allaha latifun khabir. Inna Allaha latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardh. Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardh. Wal fulka tajri fil bahri bi amrih. Wal fulka tajri fil bahri bi amrih. Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idhnih. Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idhnih. Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Wa huwa alladhi ahyaakum Wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. summa yumitukum summa yuhyikum. Innal insana lakafur. Innal insana lakafur. Ini sebagai bukti bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah maha perkasa, Allah maha memberi rezeki. Termasuk kuasanya Allah itu walaupun usia kita masing-masing sudah nggak muda lagi, asal kita tuh mau mendengarkan bacaan kemudian menirukan, lama-lama lidah kita itu akan fasih. Asal terus mau ngikuti, nggak terlalu banyak dipikirkan, tapi diikuti saja. Lama-lama lidah kita itu akan terbiasa, akhirnya jadi fasih juga. Itu bagian dari qadar Allah, ketentuan Allah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti Allah akan memudahkan, termasuk membaca Quran.
termasuk memahami. Itu dengan sendirinya. Walaupun sekarang itu para yang berpendidikan di Islam sudah doktor, sudah profesor, nggak percaya kalau kita sungguh-sungguh bisa paripurna. Mereka katakan, masa iya sih 30 juz bisa paham, bisa selesai gitu. Nggak percaya gitu. Ya kita buktikan saja. Asal Bapak Ibu sabar, ya asal istiqomah, insya Allah nanti selesai 30 juz, Bapak Ibu akan fasih dengan sendirinya. Kenapa? Karena terulang-ulang terus ini. Jadi kalamullah, firman Allah itu terulang-ulang. Nah, seperti alam taro anallah anjal itu sudah kita baca berapa kali saja di tempat yang berbeda-beda. Ya, apa kamu tidak melihat? Ya anallah anjala minas sama, bahwa Allah itu menurunkan dari langit apa? Ma'a air hujan. Fatus bikul atau mandoroh, dengan air hujan itu jadilah bumi itu menjadi hijau. Bukan tanahnya dari merah berubah jadi hijau, bukan. Maksudnya bumi hijau itu dengan semula kering kerontang, minus 9 bulan nggak turun hujan, seperti daerah-daerah Asia Barat, Afrika itu kan, bumi seperti tanah mati semua. Nanti turun hujan deras, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sudah tumbuh banyak bumi tertutup oleh tanaman hijau. Tanaman macam-macam tumbuh semua. Itu yang dimaksud dengan fatus bikul ardu mahdorroh. Nah, kemudian dengan air hujan itu lalu bumi menjadi hijau. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Latif itu halus, khabir itu maha mengabarkan, maha mengetahui. Lagu mati sama mati bakal lagu untuk Allah, semuanya kepunyaan Allah. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi. Jadi kalau misalnya Allah melimpahkan sebagian karunia pada kita, itu sebetulnya kita dikasih kewenangan untuk ngatur. Tapi pemiliknya tetap Allah. Cuma kalau kita nggak pintar ngaturnya, nanti begitu kita meninggal nggak mau melimpahkan sudah kok kepakatkan, ya bukan rezeki kita. Sudah kembali kepada yang punya, kepada ahli waris, nanti semuanya kembalinya pada Allah. Kenapa? Dikasih kewenangan selama hidup tidak mau nyalurkan. Makanya kenapa sahabat itu ada yang membeli sumur, yang sumber mata air diwakafkan, pahalanya ngalir terus. Ada yang membeli kebun produktif dibeli diwakafkan, pahalanya ngalir terus. Ada yang sebagian dibagi, sebagian diinvestasikan, sehingga sampai sekarang ada hotel-hotel yang sebetulnya itu wakafnya sudah zaman Nabi dulu. Coba sudah berapa ratus tahun itu, dari ribuan tahun kan masih terus produktif. Ada yang mewakafkan tempat, ada yang mewakafkan ilmu. Itu akan mengalir terus padanya. Terus alam tara anallah sakara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri. Apa kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi? Apa yang ada di bumi itu semua sediakan untuk manusia. Wa ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Di surat Al-Baqarah 29. Dia Allah yang menciptakan semuanya bumi seisinya ini untuk kamu. Sebenarnya untuk kami untuk menghambakan diri pada Allah. Dan bakaran yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Coba kenapa itu kok kalau mentakdirkan angin itu kok berembus kalau sore, itu kok dari daratan ke laut. Dan kalau tengah malam sampai pagi kok dari laut ke daratan.
Sehingga para nelayan itu cukup membentangkan layarnya, tertiup angin sore nanti sampai di tengah laut. Ketika sudah sampai tengah laut, layarnya digulung untuk cari ikan. Begitu sudah lewat tengah malam, anginnya ganti berembus dari tengah laut ke daratan. Sudah dapat ikan cukup banyak, layarnya kembangkan lagi, terus didorong oleh angin sampai daratan lagi. Itu yang dimaksud dengan Allah memerintahkan, Allah mengendalikan bahtera yang ada di laut. Demikian hebatnya sistem yang Allah bangun. Itu semua untuk manusia. Nah, dan Allah menahan benda-benda langit itu kenapa tidak jatuh ke bumi? Itu semua dengan izin Allah. Jadi sampai ketinggian tertentu gravitasi bumi sudah habis di atas sana, nggak bisa jatuh ke bumi karena sudah lewat gravitasi bumi. Itu kuasa Allah. Itu maha kuasanya Allah. Tapi kenapa kok masih banyak orang memusyrikkan Allah dengan yang lain? Apa nggak ngerti yang demikian ini gitu? Nah, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih lagi penyayang kepada manusia. Itu semuanya untuk manusia. Kemudian waladhi ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, menghidupkan kamu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Nah, semua nggak ada. Kemudian dari saripati tanah, ya hasil bumi dimakan manusia menjadi gizi. Kemudian ada sperma, ada ovum, ketemu jadi segumpal darah, terus berkembang jadi janin. Ya lewat bulan keempat ditiupkan roh. Genap 6 bulan sudah lengkap, tumbuh kembang sampai 9 bulan lahir normal. Itu Allah menghidupkan. Nanti lahir tumbuh kembang karena produksi hebat sekali, terus menurun meninggal, nanti bangkitkan kembali yaumil ba'ats, maka lalu semua aman. Nah, tapi kenapa manusia kok mengingkari? Padahal sudah jelas hampir semua orang apa itu ya, mungkin walaupun nggak masuk Quran ngerti apa itu perjalanan seperti itu. Apalagi kalau mau mendengarkan memahami Quran, tentu akan lebih mudah lagi. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikun. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikun. Fala yunazi'unnaka bil amr. Fala yunazi'unnaka fil amri. Wad'u ila rabbik. Wad'u ila rabbik. Innaka la'ala hudan mustaqim. Innaka la'ala hudan mustaqim. Karena mansakan nasiku, bagi tiap-tiap umat telah Allah tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Fala yunazi unnaka fil amr, maka janganlah sekali-kali mereka membantahkanmu dalam urusan syariat ini, dan serulah kepada agama Tuhan. Wad'u ila rabbik, serulah, ajaklah, dakwailah ke jalan Tuhanmu. Innaka la'ala hudan mustaqim, sesungguhnya kamu benar-benar ada pada jalan yang lurus. Bapak Ibu merasakan enggak? Ketika mungkin bulan Ramadan yang lalu
baru memulai membaca Al-Quran, menirukan dan memahami. Dengan sekarang sudah merasakan lebih lancar belum? Padahal ini belum ada 1 tahun loh. Di Ramadan kemarin sampai sekarang berapa bulan ini? 9 bulan ya. Itu sudah beda loh lidah kita ini. Padahal itu baru 9 bulan, mungkin dari umur kita 63 tahun 65 tahun baru digunakan 9 bulan. Itu udah kelihatan lidah ini sudah semakin lancar. Ya, melafalkan huruf itu semakin lancar. Itu bukti langala hudam mustaqim, berada pada jalan yang lurus. Nah, wa in jadaluka faqulillahu a'lam. Maka jika mereka membantah kamu, maka katakanlah Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau sudah didakwai, diajak tetap nggak mau, ya sudah. Diajak memahami Quran nggak mau, maunya malah mendatangkan kesirikan. Yang sirik dari mana-mana diajak kumpul. Yang memahami Quran nggak disenangi, ya sudah maunya begitu gitu loh. Maka disitu katakan Allah alamu bima ta'malu, Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Dan Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu kamu selisih dengannya. Ya, kalau banyak yang membantah, nggak percaya, dan yang habis-habisin waktu, udah yang mau saja. Yang mau insya Allah masih ada. Dari penduduk di dunia sekitar 8 miliar ini, mestinya masih ada yang mau. Yang diajak malah bantah, yang ngengkel terus, ya sudah, ngajak yang lain saja. Itu nanti akan mau persis ketika menjelang datangnya kiamatul subuh, menjelang ajal, baru sama sadar. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi? Semuanya itu atas pengetahuan Allah. Bahwasanya demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ini Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang maha mengetahui, Allah yang betul-betul bisa membedakan orang yang bantah membantah, orang yang ngengkel seperti apa. Oke, kita baca selanjutnya. Alhamdulillah, mereka yang menyembah selain Allah, yang senang memohon kepada selain Allah, yang menjadikan benda-benda sebagai sekutu Allah, yang apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu tidak disebut dalam Al-Quran, tidak dituntunkan, gitu kan? Dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, hanya ngikut-ngikuti. Ditanya dasarnya apa? Kalau orang Islam dasarnya Quran, surat apa yang berapa, nggak ngerti. Ya, cuma ngikut terus seperti itu. Bagi orang-orang yang dolim, sekali-kali tidak ada seorang penolong pun. Lah yang dimaksud dolim itu siapa? Yang berbuat tidak berdasarkan tuntunan Quran, itu namanya orang dolim. Orang dolim tidak akan pernah punya penolong. Nah, ketika di dunia merasa hebat, tapi begitu menjelang ajal udah bingung, dikubur lebih bingung lagi.